Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Susila Rati, SPD mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 Universitas Mataram. Pada hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan mata pelajaran biologi, materi, struktur dan fungsi organ pernafasan manusia di SMAS Bina Kusuma Ruteng. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya? Siap. Sudah siap belajar untuk hari ini? Siap, Bu. Siap ya. Harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Baik. Sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, saya mempersilakan salah satu untuk angkat doa dulu. Silakan, angkat doa. Silakan yang lain berdiri. Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara iman saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi struktur dan fungsi jaringan organ pernafasan pada manusia. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Desi Deria Santi, Ada, Bu. Afra Geranggu. Ada, Bu. Sebelum kita lanjut, Ibu mau menanyakan tentang materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Siapa masih ingat tentang apa? Sistem pencernaan. Ya, apa itu sistem pencernaan? Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengolah makanan. Ya, bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna dan mengolah makanan. Ya, apa saja organ-organ yang termasuk dalam sistem pencernaan? Siapa? Coba. Mulut, Mulut, kerongkongan, kerongkongan, lambung, lambung, usus besar, usus besar, rektum, rektum, anus. ya anus. Jadi itu semua termasuk organ-organ yang terdapat dalam sistem pencernaan. Ya, apa saja ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sistem pencernaan? Siapa yang tahu? Apa saja? Diare. Terus apa lagi? Sembelit. Terus pasir. Wasir. Apa lagi? Ugang lambung. Ya, jadi itu semua adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Ya. Jadi hari ini kita mulai dengan materi struktur dan fungsi organ pernafasan. Sebelumnya Ibu mau kalian nonton video ini ya.
Cerdik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan pada organ pernafasan manusia. Ya, nomor 2. Nomor 2, siswa dapat merinci organ-organ penyusun sistem pernapasan. Ya, nomor 3. Silakan. Siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia. Kedua, siswa dapat merinci organ-organ penyusun sistem pernapasan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Jadi, manfaat dari kita mempelajari tentang struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia ini adalah agar kita bisa lebih tahu bagaimana proses pernapasan pada manusia, ya. Jadi itu manfaatnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke nonton videonya ya. Menurut kalian, bernafas itu sadar atau tidak? Bisa disadari atau bisa juga tidak ya. Tapi pernafasan semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua dan bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat tolong deskripsi. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Pig, jangan lupa like dan share ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Pig. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sudah ya? Ya. Ya, dari video yang sudah kalian nonton, Ibu mau tanya dulu. Apa saja yang diambil tubuh pada saat kita bernafas? Apa saja yang diambil tubuh? Saat apa yang diambil tubuh saat kita bernafas? Saat apa? Saat oksigen atau O2. Ya. Terus saat kita menghembuskan nafas, saat apa yang kita keluarkan pada saat kita menghembuskan nafas? Ya, karbon dioksida atau CO2. Terus satu lagi, apa fungsi rambut pada hidung? Menyaring partikel kecil yang masuk ke paru-paru. Ya, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dari kalian mengenai video yang tadi. Silakan. Ya, nomor 1. Apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia? Ya, tadi kalian sudah tonton. Sekarang yang ditanyakan sama dia, apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia. Terus yang kedua, ada pertanyaan lagi. Apa? hal apa saja yang dapat merusak sistem pernafasan pada manusia. Ya, hal apa saja yang dapat merusak sistem pernafasan manusia. Yang ketiga, apa? Coba. Kenapa organ pernapasan perlu dijaga dan dipelihara? Ya, kenapa organ pernapasan perlu dijaga dan dipelihara? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini itu yang akan kalian selesaikan di LKPD kalian ini nanti ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian bentuk kelompok. Sekarang kalian bentuk kelompok. Buat 3 kelompok. Di duduknya melingkar. Buat 3 kelompok. Silakan. Nanti baru Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan. Kelompok 1 di sini. Kelompok 3. Silakan. Ini ya, jadi pertanyaan yang tadi yang dilontarkan sama temannya itu yang akan kalian selesaikan di LKPD kalian. Silakan tulis nama kelompok, tulis materi yang mau kalian diskusikan.
Kita punya waktu 25 menit, ya? Ya, silakan dikerjakan. Kita punya waktu 20 menit. Habis itu kalian presentasi, tiap kelompok utus temannya 2 atau 3 orang maju ke depan untuk presentasi, ya.
Sudah? Sudah, Ya. Bu. Silakan dari kelompok 1. Silakan konsentrasi ke depan. Ya, kelompok 1 silakan konsentrasi hasil diskusi kelompoknya. Yang lain kelompok 2 dan kelompok 3 kalau ada yang belum mengerti atau ada yang mau menanggapi silakan ditanggapi atau memberikan pertanyaan, ya. Silakan. Ya, kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk selanjutnya saya berikan kepada kamu. Baik, nama organ pada manusia. Yang pertama rongga hidung, kedua faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma, bronkus kanan, alveoli. Gambar yang pertama, nama organ hidung, selaput lendir, berfungsi sebagai melekatnya bakteri yang masuk pada saat bernafas. Silia atau rambut hidung, berfungsi sebagai menangkap partikel berbahaya pada lendir dan mendorong ke tenggorokan untuk menimbulkan reaksi bentuk. Gambar kedua, faring. Nas faring berfungsi sebagai jalan masuknya udara. Orfaring guna untuk menyalurkan udara makanan dan cairan masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, logiofaring mengatur masuknya udara ke paru-paru maupun makanan ke tenggorokan. Gambar yang ketiga, nama organ laring. Bagian dari laring yang pertama, epikondis, berfungsi mengatur jalannya makanan dalam udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Yang kedua, pita suara sebagai organ penghasil suara pada manusia. Gambar yang keempat, nama organ trakea. Selaput lendir, jaringan lembab yang melapis tulang rawan berbentuk cincin. Sita mendorong lendir yang telah menyaring kotoran atau zat asing. Trachealis untuk keluar dari tenggorokan, membantu mengeluarkan lendir. Gambar yang kelima, nama organ bronkus, berfungsi sebagai dalam sistem pernapasan. Salah satunya adalah memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Alveolus terdapat
paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghidup dan menghembuskan nafas. 1. Kita melakukan bernafas setiap hari. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan bernafas? Menurut kelompok kami, bernafas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar, masuk melalui mulut atau hidung. Kemudian oksigen disimpan di paru-paru, lalu paru-paru memompa oksigen ke seluruh tubuh untuk melakukan aktivitas. 2. Organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem? Sudah, Bu. Silakan dari kelompok 1, silakan konsentrasi ke depan. Ya, kelompok 1 silakan konsentrasi hasil diskusi kelompoknya. Yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3, kalau ada yang belum mengerti atau ada yang mau menanggapi, silakan ditanggapi atau memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi berdirinya kami di sini ingin memverifikasikan hasil kerja kami. Untuk selanjutnya saya berikan kepada kelompok. Baik, nama organ pada manusia. Yang pertama rongga hidung, kedua faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma, bronkus kanan, alveoli. Gambar yang pertama, nama organ hidung, selaput lendir, berfungsi sebagai melekatnya bakteri yang masuk pada saat bernafas. Silia atau rambut hidung, berfungsi sebagai menangkap partikel berbahaya pada lendir dan mendorong ke tenggorokan untuk menimbulkan reaksi bentuk. Gambar kedua, faring. Nas faring berfungsi sebagai jalan masuknya udara. Orfaring guna untuk menyalurkan udara makanan dan cairan masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, logiofaring mengatur masuknya udara ke paru-paru maupun makanan ke tenggorokan. Gambar yang ketiga, nama organ laring. Bagian dari laring yang pertama, epikondis, berfungsi mengatur jalannya makanan dalam udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Yang kedua, pita suara sebagai organ penghasil suara pada manusia. Gambar yang keempat, nama organ trakea. Selaput lendir, jaringan lembab yang melapis tulang rawan berbentuk cincin. Sita mendorong lendir yang telah menyaring kotoran atau zat asing. Trachealis untuk keluar dari tenggorokan, membantu mengeluarkan lendir. Gambar yang kelima, nama organ bronkus, berfungsi sebagai dalam sistem pernapasan. Salah satunya adalah memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Alveolus, terdapat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan
dan karbon dioksida selama proses menghidup dan menghembuskan nafas. Satu, kita melakukan bernafas setiap hari. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan bernafas? Menurut kelompok kami, bernafas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar, masuk melalui mulut atau hidung. Kemudian oksigen disimpan di paru-paru, lalu paru-paru memompa oksigen ke seluruh tubuh untuk melakukan aktivitas. 2. Organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Jelaskan. Bagi kelompok kami, hidung dan mulut sama-sama bisa digunakan untuk bernafas. Namun, keseringan bernafas melalui mulut dapat menimbulkan masalah kesehatan paru-paru. Diketahui hidung merupakan organ utama pencernaan manusia yang berperan penting dalam proses pernapasan. 3. Bagaimana cara agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga dengan baik? Jelaskan. Bagi kelompok kami, cara agar kualitas udara di lingkungan udara tetap terjaga, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi kegiatan membakar sampah, dan banyak menggunakan bahan bakar di rumah lingkungan. 4. Sudah. Ya, mungkin itu dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 dan 3 mungkin ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Ada? Jelas. Sudah jelas. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 silakan maju. Presentasi. Ya, boleh silakan berdua. Ya. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman Santi. Organ pernapasan pada manusia yang pertama yaitu hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam paru-paru, yang ketujuh diafragma, kedelapan bronkiolus, yang kesembilan alveolus. Bagian pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi menghirup udara. Di sisi lain, hidung juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam pertukaran tekanan dan mekanisme. Baik, bagian kedua yaitu faring. Faring berfungsi mencegah makanan dan minuman agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan dengan menutup tenggorokan ketika proses pengenalan. Bagian ketiga yaitu faring. Faring berfungsi sebagai saluran udara. Yang keempat yaitu trakea. Trakea berfungsi sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Trakea merupakan penghubung laring dengan bronkus. Yang kelima, bronkiolus. Fungsi bronkiolus yaitu membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Yang keenam, bronkus. Fungsi bronkus yaitu memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Bronkus merupakan organ dalam sistem pernapasan. Yang ketujuh, alveolus. Fungsi alveolus yaitu mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita melakukan bernapas setiap hari. Menurut kalian, apa yang dimaksudkan dengan bernapas? Menurut kelompok kami, bernapas adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dalam proses pernapasan. Oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Kemudian pertanyaan yang kedua, organ tubuh manusia terdapat mulut dan hidung yang berfungsi untuk masuknya udara. Di antara kedua organ tersebut
tersebut, organ mana yang baik untuk sistem pernapasan? Jelaskan. Menurut kelompok kami, hidung dan mulut sama-sama bisa digunakan untuk bernapas. Namun, keseringan bernapas melalui mulut dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Perlu diketahui, bernapas lewat hidung. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara agar kualitas udara di lingkungan tetap terjaga dengan baik? Jelaskan. Menurut kelompok kami, gunakan transportasi umum. Matikan lampu dan elektronik lain saat tidak digunakan. Terapkan konsep daur ulang dan gunakan kembali. Hindari penggunaan produk plastik ataupun kantong plastik. Sekian presentasi dari kami. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada teman-teman. Mungkin saja ada yang belum puas dengan hasil presentasi kami. Mungkin saja ada pertanyaan ataupun sanggahan. Kami berikan Ya, kesempatan. silakan. Untuk itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Ada? Tidak ada. Jelas? Semua jelas? Jelas dengan ini presentasinya? Sudah? Ya, silakan kelas kelompok 2 kita beri aplaus, tepuk tangan. Ya, jadi itu hasil diskusi kelompok kalian. Jadi pertanyaan yang tadi sudah kalian tanyakan itu sudah terjawab di hasil diskusi kelompok kalian. Tadi pertanyaan, apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia? Apa saja? Yang pertama apa? Hidung. Yang kedua Laring, paru-paru, diafragma, bronkiolus, dan alveolus. Ya, itu adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi itu adalah apa? Hal-hal apa saja yang dapat merusak sistem pernapasan pada manusia? Yaitu pertama, gangguan ini bisa terjadi karena berbagai hal, mulai dari apa? Paparan asap rokok, polusi udara, terus apa lagi? Apa lagi? Zat beracun, terus ada juga karena faktor keturunan. Ya, itu hal-hal yang dapat menjadi gangguan pada pernapasan manusia. Terus pertanyaan yang ketiga tadi itu, kenapa organ pernapasan perlu dijaga dan dipelihara? Kenapa? Supaya apa? proses kehidupan bisa tetap berlangsung. Proses kehidupan tetap berlangsung. Jadi kalau kalian tidak menjaga pernapasan kalian, itu sering kena asap rokok, sering kena polusi udara, itu akan menjadi gangguan pernapasan. Ya, ya. Jadi itu hasil diskusi kelompok kalian. Berikutnya, ya, dari hasil diskusi kelompok ini mungkin ada yang sudah membuat kesimpulan. Silakan, ya, kesimpulan. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan kesimpulan. Bernapas adalah kegiatan mengambil oksigen dari udara luar masuk melalui mulut atau hidung. Kemudian oksigen simpan ke paru-paru, memompa oksigen ke seluruh tubuh untuk melakukan aktivitas. Sisa oksigen dikeluarkan menjadi karbon dioksida. Ya, yang ada lagi yang bisa silakan. Renot. Baik, dari kelompok kami akan memberikan kesimpulan tentang organ yang terlibat dalam sistem pernafasan. Itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Ya, jadi itu kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kita hari ini mengenai struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Ya, sekarang ibu mau tanya, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kami mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan Struktur dan fungsi jaringan pada organ pernapasan manusia. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Sudah paham? Sudah paham semua? Ya. Apa yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Pada pembelajaran hari ini mungkin apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang kami
paling suka dari pembelajaran hari ini itu karena pembelajarannya menggunakan video yang membuat kami lebih mengerti dan paham tentang organ-organ yang terlibat dalam proses pernafasan pada manusia. Ya, baik. Jadi kalian lebih mengerti pembelajaran dengan menggunakan video ya. Ya, baik. Untuk sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini mengenai struktur dan fungsi jaringan organ pernapasan pada manusia. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan membahas tentang materi sistem gerak pada tumbuhan dan pada manusia ya. Ya, nanti silakan kalian cari materi tentang sistem gerak ya. Itu yang akan kita bahas untuk minggu depan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, silakan mungkin Nenol silakan angkat doa dulu untuk hari ini. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara Katolik dalam nama Bapa